Sudah, kita ketemu lagi. Kita duduk suasana sepertiga di atas bawah. Kita Rekam kakak rekam. Oke. duduk, lalu kita ke suasana, kakinya di silangan boleh menunggu, boleh sebagian di bawah, senyamannya di bawah. Lalu kemudian kita bentuk mudra, taruh di atas paha kita, rileks, panjangkan spine-nya, rilekskan bahunya, dan pejamkan mata. Abaikan suara lain, fokus pada suara musik, dan fokus pada instruksi saya, ikuti kata-kata saya. Inhale lewat hidung, dan exhale lewat mulut, hembuskan pelan dan lembut. Lagi inhale lewat hidung, exhale hembuskan lembut. Lalu katakan pada diri sendiri, ungkapkan rasa syukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa untuk kesehatan yang diberikan buat tubuh kita, untuk hari yang indah yang diberikan pada kita, untuk orang-orang di sekeliling kita, suami kita yang mensupport kita, dan ungkapkan rasa syukur kita untuk buah janin yang ada di dalam kandungan kita. Lalu kemudian pegang perut bunda dan katakan pada bayi bunda, nak, hari ini bunda akan melakukan latihan yoga. Semoga apa yang bunda lakukan hari ini bermanfaat untuk pertumbuhan, perkembanganmu di dalam perut bunda dan untuk kesehatan. Lalu letakkan lagi tangan di paha untuk mudra, dan melepaskan semua energi negatif. Keluarkan melalui hembusan napas kita, dan serap semua energi positif melalui tarikan napas kita, dan lepaskan rasa kegalauan, lepaskan rasa kekecewaan, lepaskan rasa ketakutan, kemarahan dan kecemasan. Lepaskan semuanya dan serap semua energi positif. Lalu kemudian buka kedua tangan di samping kanan kiri. Inhale, bawa naik ke atas, dan exhale, satu tangan di perut dan satu tangan di dada. Kita latihan pranayama. Inhale lewat hidung, perut mengembang, dan exhale, hembuskan lewat mulut. Bayangkan seperti meniup lilin, tapi apinya tidak perlu padam. Exhale, perut menepis. Lagi inhale, kembangkan perut, dan exhale, hembuskan lewat mulut. Perut makin menepis, dan menepis. Lagi inhale, perut mengembang, dan exhale, perut menipis, makin menipis dan menipis. Sekali lagi.
kita luruskan kaki ke depan, goyang-goyang dulu lututnya, dan bentuk kapsir di samping kanan kiri. Putar bahunya, tegakkan dadanya, spine-nya lurus, kakinya. Oke, pemanasan kaki, inhale dan exhale lurus. Poin ke depan. Inhale fleksi dan exhale poin. Ulangi, inhale fleksi dan exhale poin. Oke, lalu putar ke kanan. 1, 2, 3. Dan putar arah sebaliknya. 1, 2, 3. Oke, dan remas kuat. Buka kuat. Remas kuat. Dan buka kuat. Oke, lalu tekuk kakinya hingga pada konasana. Oke, bawa telapak kakinya mendekati pelvis kita dan raih dengan tangan kita, lalu goyangkan tangannya, kepas-kepaskan seperti kupu-kupu. Oke, lalu inhale, open chest. Dan exhale, tarik masuk. Jadi inhale, open chest. Dan exhale, tarik masuk. Lagi inhale, open chest. Dan exhale, tarik masuk. Oke, rilis, kembali tegakkan. Oke, kita ke Pavista Konasana, buka ke samping dan ke kiri. Lebar yang tidak bisa. Kakinya aktif, fleksi, inhale di sini, inhale dan exhale ke depan. Kapsir di depan, punggungnya lurus. Nah, punggung lurus, itu baloknya untuk membantu lurus. Oke, tahan sini. Lagi inhale dan exhale. Oke, inhale tekan ke bawah dan exhale bawa naik.
kakinya kuat di matras, sebaiknya jari-jarinya di matras. Lalu angkat lututnya dan angkat pantatnya, kita ke down dog atau Mudra Svanasana. Pantatnya tinggi ke atas. Lalu kemudian arahkan tangannya berjalan ke arah kaki. Ke Hatha Uttanasana, luruskan ke depan. Lalu ke Uttanasana, tekuk lututnya dan bak perutnya di antara kedua lutut, jatuhkan kepala secara netral ke bawah. Lalu ke Uttanasana yang bangun, inhale dan exhale. Oke, kita ke Tadasana. Potong kaki, sejajar, kencangkan betis, kencangkan paha, pelvis up, panggil baby, kedua lengan samping, daunnya relax, spine-nya lurus dan open chest dan chin up. Tadasana. Lalu kita ke Virabhadrasana 1, kita pindah ke ujung matras. Daripada sana pegang pinggangnya. Lalu kemudian bawa kaki kanan kurang juga. Apa betul ya? Lalu terus bawa kaki kanan atau kita ke kaki kiri aja deh. Kaki kiri, katanya kaki kanan ya. Bawa kaki kanan ke belakang. Kaki kanan. Nah, kaki kanan ke belakang. Ke Virabhadrasana 1. Tekuk lutut bagian depan, sejajar 90 derajat. Panggulnya putar lurus ke arah depan. Lutut yang belakang lurus, tidak menekuk tapi lurus. Inhale, buang naik ke atas. Dan exhale lurus. Inhale dulu. Dan exhale. Oke, 2 kali aja ya. Inhale kembali. Dan exhale lurus. Lalu ke Virabhadrasana 2. Putar kakinya 45 derajat yang belakang ke arah luar. Lalu kemudian buka tangannya ke samping. Inhale, Virabhadrasana 2. Dan exhale lurus. Lagi inhale dan exhale lurus. Lalu ke Trikonasana, bawa tangannya ke tangan kiri ke pinggang, tangan kanan ke atas, inhale dan exhale, bawa ke bawahnya. Dan inhale, bawa ke atas. Dan exhale kembali ke oke, dan kita lakukan sebaliknya. Putar kakinya kembali ke Virabhadrasana 1, sisi sebaliknya. Inhale ke atas dan exhale. Lagi inhale dan exhale lurus. Lalu ke Virabhadrasana 2, inhale ke samping dan exhale lurus. Inhale dan exhale lurus. Oke, kalau bawa tangan kiri di pinggang, tangan kanan ke atas, inhale dan lipat, kain balonnya. Lalu ini kalian sudah bisa pegang langsung, nggak bisa pakai balon. Putar panggulnya dan inhale ke atas. 2, 3, 4 dan pegang lagi pinggangnya. Inhale dan exhale. Kembali ke Uttanasana. Oke, istirahat dulu. Lalu lagi ke Malasana. Kita Hasta Padasana.
hasta pada sana. Oke, lalu kita ke Vriksasana. Kaki yang terkuat buat tumpuan, dan kaki yang lainnya tangan di pinggang buat keseimbangan. Tidak mana-mana. Oke, bawa kakinya perlahan naik ke atas dan ke atas. Tidak boleh di lutut ya, kalau di lutut nanti cedera. Kalau misalnya nggak bisa di atas, boleh di bawah. Yang bisa di atas, bawa mantul naik dengan benar. Oke, lalu inhale dan exhale. Tahan 1, 2, 3, 4. Release. Oke, bisa coba nanti satu kakinya ya. Oke, udah ke standing pose sudah. Lalu kita kembali ke mau tidur kan, ke miring. Oke, dari sini kita berdiri di belakang. Inhale, angkat naik ke atas, dan exhale bawa ke Uttanasana. Lalu inhale, tekuk kakinya, jatuhkan kepalanya di bawah, dan bawa tangannya ke depan, ke lombok, ke sindok. Dan kemudian inhale, tekuk kakinya kembali ke table pose. Itu salah satu eksersinya ya. Lalu kemudian tekuk temukan lutut jari belakang, kanan kiri, dan bawa pantatnya ke belakang. Kita ke child pose. Dan raih bagian luar, nggak ke samping kanan kiri. Raih bagian ini tidak terlalu. Oke, lalu putarkan ke kanan dan ke kiri. Kanan kiri, rasakan pijatan di bagian punggung kita. Nanti kalau usianya udah 37 minggu ke atas, ajarkan sekalian cara mengejar yang benar. Pas inhale dan exhale, hembuskan. Tarik kakinya dan dorong perutnya ke bawah. Latihannya hembuskan. Nanti waktu di kamar bersalin yang macam ini ya. Kita ke happy baby, lalu sudah selesai kita tiduran ke letakkan kakinya, tidur ke miring kiri. Miring kiri ya. Nah, tidur miring kiri. Makanya miring kanan nggak apa-apa ya, seumpama miring kiri ya. Ini tangan yang satu untuk tumpuan tangan, bukan untuk kanan kiri ya. Karena kan maksudnya harusnya kan gitu Pak. Kita yang nyotoin, kita miring kanan, tapi instruksinya miring kiri. Tapi posisinya harusnya dari situ ya Kak ya. Kliennya ya, klien di sini. Nggak selalu sih, kita mau ke sana ya Bang, sama aja. Jadi kan kalau posisinya seperti ini kan dia otomatis miring kanan kan Kak. Ngerti ya Kak ya? Kalau tahu. Yang Dia mau membelakangi kita boleh sih, kita cuma kasih apa-apa. Tinggal tidur aja kan, ini tinggal terakhir kok. Terakhir luruskan kakinya, lurus, tangannya satu untuk tumpuan alas kepala, tangan yang satu di depan dada, lalu kemudian ini kita instrukturnya bantu ya. Kemudian ini palanya di depan, tepuk kakinya. Ini kan karena perutnya besar, jadi diganjel. Ini lurus, oke, dan ini relax saja, boleh di sini, terserah hasil. Oke, lalu pejamkan mata. Nah, kalian pejamkan mata, saya kasih contoh sekarang satu afirmasi. Oke, pejamkan mata, rilekskan otot kepala. Pejamkan mata, fokus
pada satu titik, tidak ada bola mata yang bergerak, fokus pada satu titik. Riliskan otot leher, riliskan otot bahu, riliskan otot pundak, otot punggung, riliskan otot perut, riliskan otot paha, riliskan otot betis, dan riliskan semua ujung-ujung jari tangan, ujung jari kaki. Semakin dalam, semakin nyaman, dan semakin rileks. Tidak ada otot yang berkontraksi di sini. Nikmati suara musik dan fokus pada napas masing-masing. Lalu kemudian biarkan ini sampai 5 menit. Kalau misalnya ada rasanya ketiduran, biarkan aja. Iya, berarti dia masuk ke deep sleep. Enak, dia benar-benar relaksasi dengan serotoninnya. Nanti kalau sudah, lalu bentar, panduannya seperti ini. Sudah kan? Lalu secara perlahan kembalikan kesadaran Anda secara penuh. Misalnya kita udah kasih gini nih, dia nggak bangun-bangun, biarkan aja. Kasih kesempatan kurang lebih ya 10 menit maksimal ya. Karena terus perlahan-lahan gerakkan tangan, tapi jangan dibuat kaget bundanya. Perlahan-lahan gerakkan ujung-ujung jari tangan, kaki, tangan, lalu bantu badannya bangun, pegang tangan kiri, tangan kanan di depan dada, dan bantu badannya bangun, kembali ke duduk, bersila atau sukhasana. Lalu dari sukhasana ini, sukhasana itu pada pengasana, nah sukhasana. Boleh inhale, angkat ke atas, namaste di depan, dan exhale di depan dada. Letakkan ibu jari di dada dan dekatkan dagu kita ke dada, dan lihat pada inti jiwa kita. Kembali ungkapkan rasa syukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan, kebugaran tubuh jasmani kita. Lalu katakan pada diri sendiri, saya adalah wanita yang hebat, saya adalah wanita yang luar biasa, saya adalah wanita yang berbahagia. Dan katakan pada diri sendiri, saya sangat menikmati kehamilan ini, dan saya sangat menikmati setiap momen dalam kehidupan saya, dan saya sangat menikmati pertumbuhan dan perkembangan buah hati saya di dalam kandungan saya. Dan katakan pada diri sendiri, saya percaya persalinan saya akan berjalan lancar, persalinan saya akan berjalan normal pada saat yang tepat, pada hari yang tepat. Untuk saat ini, sekarang, dan seterusnya saya semakin berbahagia. Untuk saat ini, sekarang, dan seterusnya saya semakin bersemangat. Tebarkan energi positif di sekeliling kita. Kemudian inhale lewat hidung, dan exhale. Dan secara perlahan mulai buka mata Anda, dan namaste. Namaste itu ucapan salam di Garuda. Ini namaste. Namaste itu salam berbahagia untuk semua makhluk di dunia. Namaste, tersenyumlah, berilah senyum. Itu nanti. Jadi afirmasi, banyak belajar kalimat-kalimat afirmasi, banyak variasi. Misalnya kalau sekuen pada trimester pertama itu dengan apa ini, mual, muntah, gitu ya. Katakan pada diri sendiri, saya jangan mengucapkan kata negatif, jangan tidak mual. Ya, saya nyaman, saya menikmati. Kalau kalimat afirmasi tidak boleh ada kalimat negatif, kata tidak diulang. Saya menikmati kehamilan ini, saya bisa makan dengan enak,
saya gitu. Jangan saya tidak muak, saya tidak pusing, jangan. Karena otak kita menangkap itu suka kalimat yang terakhir, tidaknya itu nggak masuk di otak. Seperti kalau kita marahin anak kita, tidak boleh nakal ya, nah tambah nakal, yang ditangkap dia oh nakal, tidaknya nggak masuk. Biasanya kayaknya udah lelah ya. Ngantuk. Kak, berarti maksudnya itu kalau pas datang dek, itu orang kan ditanyain ya kayak dia masuk. Nah yang kita suka itu tadi, ini tadi untuk semuanya atau ya pakai nanti? Maksudnya kayak pas, sekarang nggak suka sequence ya. Nah sequence ini kasihan dari ini tadi Itu aku salah satu contoh sekuennya tadi tak kasih gerakan berdirinya itu agak lama sih karena aku mau ngajarin. Kalau misalnya banyak mau dua pose aja cukup. Nah itu yang pasti itu serah pokoknya yang ada di sini tadi ya Mbak ya. Sesuai kebutuhan. Tapi berarti nggak seperti yang sequence tadi ya Kak yang diajarkan nanti. Nggak selalu persis sampai uang banyak gitu enggak ya. ya? Nanti kalau dikasih itu terus nanti minggu depannya loh kok kayak kemarin. Ini udah bosen. Ya sesuai kebutuhan juga. Misalnya pose itu tadi pengen optimisasi janin ya kasih banyak, sering kasih buka open lips. Pose ini sakit pinggang kasih cat and co, kasih child pose. Tapi ambil kayak harus latihan tadi ya Kak ya. Ini Provista Konasana. Ini namanya micro split. Kalau belum bisa, ya kita kasih contoh kita aja. Ini masih contohnya aku kita sih kayak nggak usah banyak kayak gini ya. Tapi kalau misalkan itu contohnya kayak saya belum bisa seperti itu biasa aja gitu. Gitu ya Kak ya. Saya latihan ya. Ini belum gimana dari sini ya? Oh iya. Power off. Sudah besok. Kakak punya pompa enggak? Masih belum dikirim. Sudah besok tak bawain pompanya. Kakak sini kan ini juga bawa ini bawa gym sendiri juga ya Kak ya? Jimbol. Iya. Enggak selalu. Misalnya kalau suaminya mau kelas jimbol, hari ini kelas jimbol, sekolah misalnya. Maksudnya kita bawa kan untuk ini juga Ya ya. kalau dia nggak punya ya dia yang bawa. Kalau mau bikin kelas jimbol loh. Oh beda ini sih ini Kak. Tapi kalau yoga ini juga termasuk kelas gym juga ya kayak apa beda? Jimbol bagian dari yoga juga. Maksudnya yoga dengan pakai properti jimbol bisa. Mau yoga pakai properti kursi bisa. Hanya pakai kursi. Mana ini juga. Lampu di sini. Untuk ini sukanya nih di pas sebelah sini nih, gak suka nih. Sini kursinya mau tinggi. Kasih seperti itu. Atau pakai sudah pakai sana, sini pakai kursi. Pakai properti biar kelihatan profesional ini juga ini loh ya variasinya banyak. Oh iya. Bagus. Semua ada di sini Mbak Kak ya, ambil sih. Pakai jimbol juga bisa. Makanya besok gerakan jimbolnya bagaimana untuk langsung ada. Kak jimbol itu tergantung di badan ya Kak ya, Kak kan begini. Ya, aku lihat kakaknya tak bawain Kurang 45 ya Kak yang sini. aku 65 ini. Tapi anak-anak. Oh. 65 nya 65 sama 75. Kalau tingginya di atas 160 pakai jimbolnya yang 75. Kalau tingginya di bawah 160 pakai jimbolnya Saya lihat di 65. Google kok Kak. Katanya kalau 45 itu untuk yang 150. Kalau yang 160 itu sampai 170 itu 5.000. 105 jumbolnya lah. Iya. Kakaknya tingginya berapa? 150.
150. Kayaknya yang Aku tinggal aku nanya aku pesan katanya sama 55. kalau bisa buat anak-anak beli lagi. Itu kan kakak berapa lama sepeda? Gimana kan? Itu bisa untuk kit yoga juga. Tapi mah kecil lah, kayak yang kayak punya bayi dari kemarin. Iya. Kan buat duduk kan kak ya. Karena kalau duduk kalau tinggi bayang itu terlalu nekuk. Oh gitu. Terlalu nekuk capek ininya. Kalau yang terlalu besar juga terlalu jinjit nggak enak. Nanti yang harusnya pasang yang 55 sama 65 ya kak? Iya. Kalau 65 nanti kalau misalnya terlalu tingginya nambung agak depresi. Oh gitu. Kan sudah ya coba minta suami. Bisa dong kesini sama. Pas ya jam 9 juga ya ampun.